bukan mengkaji, maaf, memberikan informasi kenapa kegiatan Maulid Simtud-Duror ini ada keterkaitan dengan NU. Apa keterkaitannya? Satu, memang sudah amaliyah, tapi secara sanad keilmuan Syekh Khalil adalah satu dari murid termasuk sahabat dan juga muridnya daripada abahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Karena Syekh Khalil itu termasuk murid dari Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena Al-Habib Muhammad itu bertempat di Hijaz, waktu itu belum ada Wahabi. Itu bertempat di Hijaz, beliau termasuk mufti Syafi'iyah yang ada di Mekah. Ini berarti ada kesinambungan sanad keilmuan. Jadi ketika kegiatan-kegiatan NU, ya ini memang amaliyah NU, tapi kok kita bacakan Simtud-Duror, ini ada keterkaitan. Karena Habib Ali khusus mengajinya kepada abahnya, Habib Muhammad, sehingga secara keilmuan, secara madhab adalah sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan yang ilmunya yang diturunkan kepada kiai-kiai yang ada di Nusantara ini, sehingga sudah pas. Maka dari itu ini sedikit biar menjadi wawasan kenapa harus duror, kenapa harus debat. Kalau semuanya yang mengacu kepada pembacaan maulud itu adalah baik, nggak ada yang lemah, semuanya baik. Tapi kalau secara khususiyah ada keterkaitan, nah ini keterkaitannya adalah kesan isnad sanad daripada ilmu, penyandaran ilmunya itu pas ketemu. Di abahnya Habib Ali, Habib Muhammad adalah guru dari Syekh Khalil. Di atasnya lagi ada Syekh Zaini Dahlan, di atasnya lagi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah fi Jamiyati Nahdlatul Ulama, ilmunya bersanad sampai Rasulullah. Jadi tidak perlu sampean itu mencari sandaran lain lagi, karena silsilah keilmuan Nahdlatul Ulama ini silsilah zahabiyah, silsilah emas, sehingga pemahaman daripada sebuah hadis ataupun makna dari sebuah hukum itu pasti sama. Nyun sewu Mas Pur kalih kula mesti pemahamannya sama. Yang nyantri di sana dengan nyantri di sini pasti sama. Karena apa? Karena gurunya satu, jalurnya satu, sampai bermuara kepada Imam Ja'far Shadiq, bermuara kepada Muhammad Al-Bagir, bermuara kepada Ali Zainal Abidin, dan juga bermuara kepada sahabat-sahabat Rasul yang lain yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk memperkuat akidah kita, jangan sampai dimanapun kita berada, tidak usah tengok-tengok cari sanad-sanad yang lain. Insya Allah di sanad Nahdlatul Ulama ini sanad zahabiyah, silsilah keilmuan, silsilah zahabiyah. Zahabiyah itu emas mahal, semakin kesini mas semakin mahal. Mula mboten usah golek itu sing anyar-anyar, nggih. Bingungi malah sampean mboten paham. Hanya sing anyar mau contoh, sing ngaji teng leler karo sing ngaji teng sugihan karo sing ngaji ning benda, ketika mengartikan bahwa as-sholatu ala waktiha, pasti sholat pada waktunya. Maksudnya mesti niku insya Allah nek mboten lepat mesti ning waktu sholat, bukan ketika azan teng sholat, bukan, tapi sholat di waktu itu. Misalkan mlebet waktu zuhur, nggih, berarti as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Berarti teng waktu zuhur, sebelum habis waktu zuhur, sebelum masuk waktu asar. Nah, ketika sholat waktu itu dibagi menjadi 3 waktu, ada awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, di mana yang awal, yang tengah, yang akhir itu mempunyai keutamaan sendiri. Tapi kalau sholat jamaah niku wajib, jamaah niku wajib, tapi nek sing wis ana jamaah berarti gugurna kewajiban sing liyane. Ngoten nggih. Nah niku dadi Rasulullah selalu berjamaah. Mila penafsirannya pasti beda. Penafsiran untuk
orang ahlu sunnah pasti banyak yang samanya. Contohnya ngaten mawon as-sholatu ala waktiha. Nah, sholatlah pada waktunya. Maksudnya waktu duhur, manjinge waktu duhur, sedurunge ilange waktu duhur, mlebune waktu asar. Nah, mriku wonten jarak. Nah, waktu itu dibagi menjadi 3, waktu awal, waktu tengah, waktu akhir. Tapi ada juga saudara kita yang tidak memakai waktu itu, jadi waktunya yo awal. Nah, niku mungkin kadang sandarannya yang berbeda. Niku insyaallah dari Pondok Banyuwangi sampai Pondok Banten penafsiran as-sholatu ala waktiha. Nah, terus karena apa? Karena juga banyak hal-hal keberkahan. Contoh waktu mustajabah untuk doa. Nah, niki kiaran anu sih nggih. Niki bukan kajian tapi niki arane kuliah apa? Kuliah umum ini umum. Yang penting Anda bisa menyerap aja. Sebaiknya sebenarnya harus pakai catatan. Karena ada waktu-waktu mustajabah untuk berdoa. Contoh bainal adzan wal iqamah. Itu sahih. Adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Tidak ada doa yang ditolak kalau orang berdoa di antara bainal adzan wal iqamah. Lah siki adzan 2 menit qomat. Kita tidak punya waktu untuk berdoa, nggak bisa memanfaatkan waktu yang mustajabah, waktu yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang kesempatan itu karena ditutup sudah dengan iqamah. Di situ banyak rahasia-rahasia di balik waktu-waktu dalam sholat, tenggang waktu antara adzan dan iqamah. Nah, niku biasane wong kiai-kiai sepuh biyen mun ngatur bukan tidak bersandar, pasti ada sanadnya, ada sandarannya. Sehingga ada waktu sholat, ada puji-pujian, bar adzan terus puji-pujian, karena di situ ada waktu yang dikabulkan oleh Allah untuk berdoa. Dan ini satu kuncinya berdoa. Kembali kepada tema, kuncinya berdoa adalah yakin kepada Allah. Satu ayat Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoa, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi pengabulannya bisa al-an, bisa besok, bisa kapan. Nah, tapi bisa sekarang, bisa besok, bisa di dunia, bisa kapan-kapan, bisa plus. Tapi yang jelas doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika hajat kita tidak wujud, tidak seperti yang kita harapkan, di situ ada pengabulan Allah berupa itu pengampunan. Terus berupa yang tidak dikabulkan di dunia itu dikabulkan di akhirat. Jadi pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yakin enggak kalau doa itu dikabulkan? Yakin, kita harus yakin. Ada satu riwayat, tapi ini bertentangan dengan jenengan kali kula, mesti ndak mau. Ini ada satu riwayat seorang ulama ketika tidur dia mimpi. Ketika mimpi dia dimimpikan itu dilihatkan punya gedung yang megah, ketika sudah mati diperlihatkan gedung yang megah di surga dibawa oleh malaikat. Lalu tanya, wahai malaikat, itu punya siapa? Itu punya kamu. Lah, dari amalan apa? Itu amalan dari doa kamu, dari hajat kamu yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Allah kabulkan, Allah gantikan menjadi bangunan yang indah di surga. Kata ulama tadi, ngerti yo aku ora usah dikabulno dong, aku nang dunya kabeh. Dadi nang swarga kabeh. Kira-kira sampean karo aku ya njaluke ning dunya kabul, nang swarga, nang akhirat kabul. Nggih memang kula panjenengan nggih ngaten beda sesebabe dudu ulama. Tapi insyaallah kita muhibbin kepada ulama, kita cinta ulama. Semoga kita ada dalam golongannya. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Sekilas mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya untuk kita sendiri. Lang kangge panjenengan sedaya sedayane muga-muga wonten kemanfaatanipun.
saking Allah, kekiranganipun adalah karena kelemahan saya pribadi. Dan akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.